Indonesia, negeri yang kaya akan budaya, tradisi, dan sumber daya alam. Namun, di balik keindahannya, tersimpan sejarah panjang perjuangan meraih kemerdekaan. Ini adalah kisah tentang bangsa yang tidak pernah menyerah, tentang perjalanan panjang menuju kebebasan. Mari kita mulai perjalanan ini dari kolonial Belanda. Pada abad ke-16, kapal-kapal Belanda tiba di Nusantara, memulai era baru yang kelak dikenal sebagai masa kolonial. Dengan berdirinya VOC, Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengukuhkan kekuasaan mereka di tanah ini. Namun, setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, kolonialisme formal dimulai dan membawa dampak besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kolonialisme Belanda tidak hanya membawa eksploitasi, tetapi juga penderitaan bagi rakyat. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel, yang diberlakukan pada abad ke-19, memaksa petani menanam komoditas untuk ekspor, mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan. Meski begitu, rakyat tidak tinggal diam. Pemberontakan-pemberontakan lokal seperti Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830 menjadi bukti perlawanan mereka. Pada awal abad ke-20, pendidikan menjadi sarana penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Tokoh-tokoh seperti Ira Kartini, H.W. Cokroaminoto, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah yang membuka wawasan rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Kesadaran ini menumbuhkan semangat nasionalisme yang semakin kuat. Kesadaran nasional yang tumbuh mendorong berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908, menjadi tonggak awal gerakan ini, diikuti oleh Sarekat Islam pada tahun 1912. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, mengukuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Indonesia, mengakhiri masa kolonial Belanda. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar, meskipun hanya berlangsung singkat. Jepang memperbolehkan pembentukan organisasi-organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, meski dengan pengawasan ketat. Pada tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk, mengumpulkan para tokoh nasional untuk membahas dasar negara dan persiapan kemerdekaan. Rapat-rapat intensif menghasilkan konsep-konsep dasar negara yang kelak menjadi fondasi Republik Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah perdebatan panjang, akhirnya diputuskan bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya. Pagi hari, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah ini disambut dengan antusiasme dan harapan besar oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mendapat beragam tanggapan dari dunia internasional. Sementara beberapa negara mendukung, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, memicu serangkaian konflik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Agresi militer Belanda I dan II menguji ketahanan bangsa Indonesia. Namun, melalui perjuangan militer dan diplomasi di forum internasional, termasuk konferensi meja bundar, kedaulatan Indonesia akhirnya diakui. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan memupuk semangat persatuan dan nasionalisme yang kuat. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pahlawan dan seluruh rakyat. Kini, tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan persatuan. Mari kita teruskan semangat para pejuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.